Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini kita masuk materi baru nih, perbandingan. Nah, di video kali ini Miss akan jelaskan beberapa poin tentang perbandingan. Jadi masih awal-awal nih ya. Miss akan jelaskan tentang pengertiannya, lalu bagaimana menyederhanakannya, lalu kita tentukan nilai-nilai perbandingannya. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, definisi dari perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Nah, jadi kita bandingkan, nanti bisa dua atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Nah, ini penting nih ya, jadi harus sejenis. Lalu mampu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ya, jadi juga harus bentuknya paling sederhana. Nah, bagaimana cara membandingkan dua buah besaran itu? Yang pertama, kita bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi banding itu nanti kita bisa bentuknya menjadi pembagian gitu ya. Jadi per gitu atau bentuknya bandingnya ke samping ya. Setelah itu kita harus samakan satuannya. Nah, ini penting ya. Jadi satuannya harus sama. Lalu yang ketiga adalah kita sederhanakan bentuk perbandingannya. Nah, kesimpulannya, maka yang pertama, perbandingan antara A dan B ini yang tadi Miss sebutkan bisa ditulis dalam bentuk A per B ya. Jadi perbandingan itu intinya kan membandingkan ya, membagi, atau bentuknya kita tulis seperti ini. Jadi kita membacanya ini adalah A banding B ya. Dengan A dan B merupakan bilangan asli. Jadi dia tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0. Lalu yang kedua apa kesimpulannya? Kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Nah, makanya langkahnya tadi kita harus samakan satuannya karena yang dibandingkan satuannya harus sama. Lalu yang ketiga, sederhana itu maksudnya adalah antara A dan B ya, jadi atas sama bawah ini tidak lagi punya faktor persekutuan kecuali satu. Jadi nggak bisa dibagi-bagi lagi. Dia sudah bentuk paling sederhana. Nah, ini konsep awal dari perbandingan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakan perbandingan? Tadi sudah disampaikan bahwa menyederhanakan perbandingan itu adalah antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali satu. Jadi dia sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, kalau kita kan menyederhanakan tuh sama-sama kita bagi dengan bilangan tertentu gitu ya. Nah, ini udah nggak punya lagi, nggak bisa dibagi lagi. Sudah tidak ada faktor persekutuan lagi kecuali satu. Nah, ini berarti sudah paling sederhana. Nah, contohnya tinggi badan Ara 155 cm, sedangkan tinggi badan Cinta 120 cm. Tentukan perbandingan. Nah, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, perbandingan antara tinggi badan Ara terhadap Cinta. Yang kedua, tinggi badan Ara terhadap jumlah tingginya. Ya. Yang pertama, perbandingan tinggi Ara terhadap Cinta, berarti kan kita membandingkan tinggi Ara dan tinggi Cinta. Nah, penulisannya berarti 155 karena tinggi Ara tadi 155, lalu per 120 karena tinggi Cinta adalah 120. Nah, tadi langkah kedua apa? Kita harus menyamakan satuannya. Nah, karena di sini sudah sama cm, maka satuan sudah sama. Langkah ketiga, kita sederhanakan, maka kita cari FPB-nya. 155 sama 120, FPB-nya berapa? Atau paling gampang, dia sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata sama-sama bisa dibagi 5. Nah, bentuk menyederhanakannya seperti itu. Maka perbandingannya adalah 31 per 24. Nah, ini perbandingan tinggi Ara terhadap Cinta. Lalu bagaimana perbandingan tinggi badan Ara terhadap jumlah tingginya? Nah, sama berarti pertama tinggi badan Ara itu 155, sedangkan jumlah tingginya berarti kita jumlah ini 155 ditambah 120, maka perbandingannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita lihat satuannya sudah sama belum? Oh, sudah sama. Maka langkah terakhir adalah kita sederhanakan. Nah, ternyata FBB-nya sama nih 5.
keduanya bisa dibagi 5. Maka 155-nya kita bagi 5, 275-nya pun kita bagi 5. Sehingga perbandingan tinggi badan ARA terhadap jumlah tinggi mereka adalah 31/55. Oke, bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya menentukan perbandingan. Nah, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, ini Miss contohkan satuannya berbeda. Bagaimana? Nah, contohnya ini ada 2 nih. Yang pertama, kita diminta menyatakan perbandingannya jika 1 liter banding 400 cm3. Yang kedua, 20 menit banding 1 jam. Nah, ini harus disederhanakan, tapi satuannya masih berbeda. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita rubah dulu. 1 liter itu apa sih? 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, maka ini kita rubah menjadi sentimeter dikali 1000. Nah, 1000 cm3. Nah, kenapa bukan sentimeter kubik yang dijadikan liter? Nah, karena nanti akan merepotkan kita. Jadi biasakan lebih mudah, walaupun itu tidak salah, tapi lebih mudah jika kita ubahnya menjadi bentuk yang lebih kecil gitu ya. Jadi satuannya lebih kecil. Jadi nantinya kita mengalihkan bukan membagi. Kalau pakai tangga ukuran gitu ya, desimeter itu kan letaknya di atas, sentimeter di bawah. Maka lebih baik kita mengubah desimeter menjadi sentimeter karena dikali. Daripada kita mengubah sentimeter ke desimeter, nanti akan jadi pecahan, akan repot ya. Makanya kita rubah 1 liter menjadi sentimeter kubik. Selanjutnya gimana? Nah, perbandingannya lagi kita tulis. Tadi kan 1 liter banding 400 cm3 ya. Lalu tadi kita sudah rubah 1 liter itu 1000 cm3, maka 1000/400 atau 1000 banding 400 sama dengan 5/2. Oke. Ya tadi ini sama-sama dibagi 200 ya, jadi ya. Jadi FPB-nya itu antara 1000 dan 400 adalah 200. Jadi sama-sama bisa dibagi 200. 1000 bagi 200 itu adalah 5. 400 dibagi 200 adalah 2. Oke, selanjutnya yang kedua, 20 menit banding 1 jam. Nah, ini juga sama. Daripada menit kita jadikan jam, maka lebih baik jam kita rubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Maka perbandingan 20 menit banding 1 jam menjadi 20 menit banding 60 menit. Nah, satuan sudah sama. Kalau satuan sudah sama, langkah selanjutnya apa? Kita sederhanakan. Ya, sederhanakan sama-sama dibagi 20. Ya, karena FPB-nya adalah 20. 20 bagi 20 itu 1. 60 bagi 20 adalah 3. Ya, jadi perbandingan dari 20 menit banding 1 jam adalah 1 banding 3. Gampang ya. Kita contoh soal yang lain. Oke, nah contoh yang ini kita mencari nilai salah satu besarannya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu besarannya, lalu diminta mencari perbandingannya. Ini dibalik nih, perbandingannya ada, kita diminta cari nilai besarannya. Nah, kalau Miss punya trik ya, triknya itu apa? Nanti yang ditanya di atas, nah ini konsepnya ya, pegangannya nih. Nah, gimana cara mengerjakannya? Lihat contohnya nih. Contohnya perbandingan umur ARA dan Cinta itu 3/2. Jika umur ARA 12 tahun, berapakah selisih umur mereka? Nah, ini ada 2 cara ngerjainnya. Pertama, kita cari dulu umur Cinta. Ya, kita cari umur Cinta, caranya gimana? Kita pakai perbandingan. Perbandingannya tadi kan ARA banding Cinta itu 3/2. Nah, si ARA umurnya 12 tahun, berapa umur Cinta? Jadi penulisan perbandingannya seperti ini. Nah, lalu kita terapkan nih konsep tadi nih, pegangannya yang ditanya di atas. Karena yang ditanya umur Cinta, nah kita lihat perbandingannya Cinta itu kan 2. Jadi umur Cintanya 2/3. Nah, 2-nya ini ditaruh di atas.
Jadi 2/3 dikali 12. 2/3 dikali 12 berapa? 12 bagi 3 kita sederhanakan ya. 12 bagi 3 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka umur cintanya 8 tahun. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah selisih. Nah, selisih umur mereka berapa? Berarti karena umur Ara 12, selisihnya adalah 12 dikurang 8 sama dengan 4 tahun. Nah, selisih umurnya 4 tahun. Nah, ini cara pertama. Kita cari umur cinta dulu. Cara kedua gimana? Nah, cara kedua kita langsung utak-atik perbandingannya. Ya. Jadi perbandingannya langsung kita utak-atik. Kita bandingkannya dengan selisih. Ya. Karena yang diminta selisih, jadi kita bandingkannya Ara sama selisihnya. Nah, Aranya kan 3 tadi perbandingannya. Nah, selisihnya kita cari dulu. Selisihnya kita perbandingannya, maka kita kurangin langsung. Selisihnya 3 dikurang 2. Jadi yang kita otak-atik perbandingannya. Maka 3 kurang 2 itu 1, 3 banding 1. Ya, nah 3 banding 1 ini perbandingan dari umur Aranya 12, nah satunya itu selisih. Balik lagi ke tadi ya, yang ditanya di atas. Karena yang ditanya selisih, maka yang di atas yang angka berapa? 1. Selisihnya 1 berarti 1/3. 1/3 dikali 12. 1/3 dikali 12 berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4 tahun. Sama ya, jadi pakai cara tadi kita cari umur cinta dulu hasilnya 4 tahun. Kita utak-atik perbandingannya pun ternyata hasilnya sama. Nah ini bebas ya, jadi kenyamanan kita aja mau pakai cara yang mana. Oke, coba satu soal lagi, tipenya beda. Oke, yang ini kita menentukan perbandingan 2 besaran ya. Di sini ada soal, sebuah tongkat yang panjangnya 2 meter mempunyai panjang bayangan 75 cm. Jadi ini ngomongin tongkat nih. Tongkatnya panjang 2 meter, bayangannya 75 cm. Nah, pada saat yang sama ada menara TV. Nah, jadi 2 barang nih ya, tongkat dan menara TV. Menara TV panjang bayangannya 15 meter. Tingginya berapa? Nah, pertama kita tulis dulu perbandingannya. Kita bandingkan tinggi sama tinggi, bayangan sama bayangan, jadi harus sama nih. Ya, jadi tinggi tongkat banding tinggi menara TV sama dengan bayangan tongkat banding bayangan menara TV. Nah, tinggi tongkat tadi berapa? 2 meter. Tinggi menara TV yang ditanya, bayangan tongkat 75 cm, bayangan menara TV 15 meter. Nah, berarti perbandingannya itu adalah 75. Nah, ini kan satuannya masih beda ya. Satuannya masih berbeda, maka kita samakan dulu menjadi cm. 15 meter jadi 1500 cm. Nah, ini kenapa nggak bisa rubah? Nggak masalah. Nanti berarti kalau kita nggak rubah ini, ya, kita nggak rubah ini, maka tinggi menara TV-nya nanti langsung dalam meter. Terus kenapa yang ini mesti dirubah? Karena tadi syarat tadi, perbandingan kita boleh membandingkan kalau satuannya sama ya. Jadi ini kan kita bandingkan nih bayangan tongkat dengan bayangan menara TV, maka satuannya harus sama gitu. Oke. Sekarang tinggal kita selesaikan. 2 meter per tinggi menara TV berarti 1/20 ya. Jadi kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi 75. Jadi 1/20. Maka tinggi menara TV, kayak tadi ya konsepnya ya yang ditanya di atas. Tinggi menara TV perbandingannya 20, maka 20/1 dikali 2 meter. Nah, di sini satuannya meter, maka tinggi menara TV-nya adalah 40 meter. Gitu ya, mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi Miss ingatkan, dalam perbandingan ketika kita membandingkan 2 besaran, langkah pertama adalah besarannya harus memiliki satuan yang sama. Ketika satuannya sudah sama, maka kita sederhanakan. Nah, disitulah bentuk perbandingannya. Nah, selanjutnya ketika kita mau mencari besaran, kita bisa pakai pegangan. Triknya itu adalah yang ditanya ditaruh di atas. Gitu aja ya, mudah insya Allah. Kalau masih ada yang kurang paham,
boleh diputar ulang videonya. Masih kurang paham lagi nih, komen aja di videonya, tanyain Miss Sari, insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.